persilakan kepada Bapak Kasih untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Terima kasih Pak Putu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Amalia selaku pengampu materi narasumber Widya Iswara pada diklat jarak jauh penelitian tindakan kelas angkatan ke-6 nih Pak Bro ya. Ketua panitia dan seluruh anggota panitia, ada Pak Putu, ada Mbak Yuyun, siapa lagi Pak Putu ini yang hadir nih? Ya kayaknya semua hadir. Dan yang kecuali luar Pak biasa ketuanya kami cintai Pak ini seluruh TU sendiri kan masih Zoom. Oh Pak. Dan seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah syukur hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini insya Allah kita akan selesaikan lah, kita tutup secara resmi pelaksanaan PJJ PTK Angkatan ke-6 yang berbahagia. Usulan yang berbahagia, ini sebelum saya rasa syukur, ini rasanya kok saya seperti kayak ketemu teman-teman Latsar semua ini. Kalau saya absen ini hampir semua saya kenal, belum semua sih. Ada Mas Fatur, ada Mbak Ika, ada Bu Eli, ada Mbak Monika, ada Sadar, ada Bu Siti Hajar. Ini kayaknya orang-orang yang dulu sering ketemu saya di Latsar ini. Mau ngomong apa lagi kalau udah kayak gini? Aduh, ada Mbak Enda. Loh, benar semua Pak. ada. Kayaknya jangan-jangan 50% ini ya teman-teman kemarin yang biasa ketemu di Latsar ini. Masya Allah lah, ini ada Pak Yani lagi yang biasa. Ya Pak Yani, tuh ada Pak Yani, Bu Siti Hajar itu Lamel lagi sama siapa aja ngumpul itu pada ngintip tuh. Dan enggak perlu diisi lah, ini sudah ketemu semua, tinggal ngobrol aja lah kalau kayak gitu. Mau ngobrol ngomong apa? Saya ngomong juga kayaknya udah ntar senyum-senyum aja. Mbok Moci, kayaknya udah semuanya kenal deh. Aduh. Pak Putu tinggal ditutup aja Pak Putu ya. Saya jadi nggak enak mau ngisi materi. Waduh. Aduh. Tutup kan perlu ini Pak, ternyata seremonial Pak Putu Pak. nggak bilang kalau pesertanya teman-teman ini semua. Kayaknya juga udah diumumkan kemarin, biar Mbak Lia aja yang di sini. Ada Mas Sadar, ada Mbak Enda, Pak Ari, Pak Yani, Pak Monika. Ya saya mohon maaf, mungkin kalau ada yang terlewat tak tersapa, mungkin karena namanya atau mungkin videonya tidak diaktifkan. Sehingga bisa satu-satu. Tapi alhamdulillah lah. Setidaknya saya sangat bahagia sebenarnya bisa bertemu teman-teman semua. Ya setidaknya bisa menyapa lewat online lah. Kalau ketemu langsung kan kayaknya mungkin sekarang ini belum masanya. Tapi insya Allah nanti suatu saat kalau ada rezeki, ada umur, mudah-mudahan dipertemukan. Bapak sekalian yang berbahagia, sebelum nanti kita akhiri, saya sedikit saja lah, karena ini teman-teman sudah biasa kita ngobrol lah, apa aja sih yang mau disampaikan, paling jangan-jangan biasa yang ulang cerita yang sama lagi. Pertama, karena ini diklat PTK, ada beberapa poin penting yang sebenarnya ingin saya garis bawahi, karena ini juga pelaksanaannya sudah jauh, ini perjuangannya saya kira luar biasa. Kalau ada yang belum selesai, ya nanti akan saya cek ini satu-satu. Nanti karena saya tahu nanti sama Bu siapa yang belum tuntas, ya, pasti harus malu sama saya. Bikin apa itu bukan? Kemarin waktu Latsar bikin
namanya sampai saya lupa kan kemarin sudah ada latihannya lagi. Jadi nanti saya bilang sama Pak Putu, kalau nanti nggak selesai laporan PTK-nya, nggak usah dilulusin Pak Putu. Nanti saya telepon, orangnya bilang ke saya biar malu. Masa nggak selesai gitu. Apalagi nih teman-teman yang masih muda-muda. Walau saya juga nggak tahu kalau pesertanya ini. Kemarin kok Mbak Lia sempat, aduh, kan nggak tahu kenapa itu. Jadi ya mungkin nggak semua sih. Ada beberapa yang pesertanya lebih sedikit dibanding yang lalu. Jadi mohon setidaknya memang sudah mendapatkan perhatian lebih lah dari teman-teman, bisa berinteraksi secara langsung. Hal yang perlu diperhatikan pertama adalah saya hanya ngejar karyanya saja. Jadi biar itu saja. Sebagai salah satu bentuk bahwa penyelesaian PTK ini adalah sebuah hasil laporan. Jadi kalau tidak ada hasil laporan, maka saya bilang katakan PTK pelatihan ini tidak berhasil. Nah, tapi kalau teman-teman semua bisa mengumpulkan laporan PTK, ya alhamdulillah berarti 100% pelatihan ini berhasil. Tapi belum 100%, 90% berhasil. Yang 10% lagi tinggal sisanya yaitu diseminarkan. Teman-teman semua, kalau saya mau nyapa Bapak Ibu kan, ya walaupun semua sudah Bapak Ibu sih, orang tiap di sekolah masing-masing juga dipanggil Bapak, dipanggil Ibu gitu kan. Tapi kalau di sini saya merasa kadang-kadang udah jadi merasa tua aja gitu. Jadi teman-teman semua, 10%-nya lagi bahwa hasil laporan Bapak Ibu sekalian, tolong nanti diseminarkan. Ya, seminarnya saya kira bisa dilakukan dengan secara sederhana, dengan mengundang beberapa teman guru selevel, setingkat. Kalau MA ya mungkin sama-sama MA, kalau MTS sama-sama MTS dari madrasah-madrasah sekitarnya. Setidaknya keterwakilan dari sekolah lain kan ada. Dan penyelenggara yang memang lebih mempunyai keabsahan menyelenggarakan seminar ya Bapak Ibu sendiri, silahkan nanti dilaporkan kepada atasannya, kepala sekolah, kepala madrasahnya. Ini loh karya Bapak Ibu sekalian, kemudian mohon dilakukan seminar. Apapun hasilnya, bagaimanapun prosesnya, itu sudah kita lalui bersama. Jangan sampai jerih payah usaha Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, selama 2 bulan ini hilang sia-sia begitu saja. Nah, ini eman kalau bahasa saya. Sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin biaya, bahkan segala macam lainnya sudah dikorbankan untuk bisa menyelesaikan pelatihan ini. Jadi tolong saya minta bantuannya benar-benar dituntaskan. Setelah nanti hasil laporan, diseminarkan. Silakan saja undang narasumber mungkin dari kepala madrasah sekitarnya. Kalau misalnya di Diman mungkin bisa ngundang teman-teman dari kepegawaian kasihnya atau mungkin tim penilai angka kredit kabupaten bisa diundang untuk bisa menjadi narasumber. Saya kira itu salah satu cara. Tetapi teknis lebih detail nanti sebenarnya Bu Lia juga akan menjelaskan. Tapi kalau kami sangat berharap bahwa pertama adalah adanya laporan penelitian yang dikirim ke kami. Nanti kan itu menjadi bagian eviden atau bukti bahwa diklat ini berhasil, yaitu adalah laporan PTK Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah didampingi Bu Amalia dari proses awal, pelaksanaan sampai penyusunan laporan, dan mudah-mudahan segera dituntaskan. Jadi yang belum, masih mungkin setidaknya ada komunikasi dengan teman-teman panitia, Bu Lia, kapan mau diselesaikan itu. Jangan diem saja, kalau nggak selesai, tapi diem saja. Tapi yang jelas, kalau nggak selesai, rugi lah. Yang jelas, saya katakan rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, segala macamnya. Mohon itu dituntaskan. Itu harapan yang pertama. Pokoknya laporan. Kemudian yang kedua, setelah mungkin teman-teman semua mempunyai hasil laporan, saya sangat berharap bahwa ini menjadi awal langkah teman-teman untuk bisa melakukan
kajian-kajian, penelitian-penelitian kembali di masa-masa akan datang. Ini bukanlah akhir, tetapi justru ini adalah awal embrio yang pertama harus menjadi bekal bagi teman-teman semua. Bagi teman guru lama, tidak ada salahnya ini menjadi sebuah momentum awal untuk memperbaiki diri, membuat penelitian-penelitian kembali di masa yang akan datang. Jadi jangan ini adalah akhir, tapi justru ini adalah awal. Sebagai momentum memulai sesuatu yang baru. Dengan bekal yang sudah didapatkan, ini kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih luas, menjadi lebih banyak, menjadi lebih berkembang, lebih intens, lebih luas lah. Karena kesadaran bahwa kita ini kan manusia pembelajar. Nah, kalau kita karena manusia pembelajar, maka challenge-nya, tantangannya ketika mendapatkan sesuatu itu bukanlah sebagai sebuah akhir, tapi sebagai sebuah awal. Kalau dalam bahasa agak ekstrimnya, kita mengatakan kullama zadani ilman zadani jahlan. Maka setiap kita bertambah satu ilmu, kesadaran bahwa kita semakin bodoh itu seharusnya muncul. Tapi kalau kita bertambah ilmu, kemudian menyadari bahwa kita malah semakin pinter, maka kita sebenarnya bukanlah manusia pembelajar. Ya. Siapapun itu, mau tua, mau sedang, mau setengah baya, mau muda sekali, kita semua adalah manusia pembelajar. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Jadi belajar ilmu kan dari mulai buayan orang tua sampai kepada nanti masuk ke liang lahat. Nah, jadi ini adalah sebuah awal yang harus selalu dikembangkan bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui. Masih banyak hal yang harus kita pelajari. Nah, maka dari itu ini sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman semua untuk memulai sesuatu yang baru. Karena pada prinsipnya ketika kita mengakhiri sesuatu, pada saat itu pula kita sedang memulai sesuatu yang baru. Wa idza faraghta fansab kan gitu. Apabila kita sudah longgar, maka segeralah mulai sesuatu yang baru. Saat ini kita selesaikan pelatihan ini, tetapi waktunya lah Bapak Ibu sekalian memulai sesuatu yang baru, mengembangkan segala ilmu-ilmu yang diperoleh, segala ilmu-ilmu yang didapatkan, menjadi lebih baik dalam rangka menunjang tugas-tugas kedinasan kita di masa yang akan datang. Karena teman-teman semua ini adalah pembelajar. Maka tidak salah ketika Profesor Dr. Komarudin Hidayat mengatakan bahwa ketika seorang guru berhenti belajar, maka dia pun harus berhenti mengajar. Jadi ketika kita mengajar, maka kita punya kewajiban pula untuk belajar. Jadi begitu terus-menerus berbanding lurus. Ketika berhenti belajar, maka pun kita harus berhenti mengajar. Itu adalah sebuah konsekuensi logis yang harus kita terima ketika kita tidak mau belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah dikembangkan, kami juga sangat berharap bahwa ilmu yang didapat ini mempunyai kebermanfaatan. Kebermanfaatan tentu saja pertama adalah untuk diri sendiri, kemudian orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang siswa didik pada umumnya. Selain kebermanfaatan itu yang kami harapkan, mohon kiranya jangan pelit ilmu. Pelit ilmu dalam arti ketika ada temannya bertanya terhadap ilmu yang sudah Bapak Ibu ketahui, sampaikan saja. Tidak usah khawatir kalau takut tersaingi, tidak akan pernah ada orang berbagi ilmu kemudian tersaingi dikalahkan oleh orang yang kita kasih tahu. Kita kalah itu karena kita stagnan, karena kita diam, kita tidak mau mengembangkan diri. Karena pada prinsipnya ketika ilmu dibagi, maka ilmu yang kita dapatkan pun juga semakin berkembang, semakin bertambah. Tidak ada ceritanya ilmu dibagikan atau disampaikan kepada orang lain, kemudian berkurang. Tidak ada. Jadi kita semakin lebih paham. Maka kami sangat berharap
karena kesadaran bahwa kami di Balai Diklat mungkin belum bisa menyentuh seluruh pegawai, seluruh guru untuk mengikuti pelatihan semacam ini. Maka harapan saya, harapan kami, teman-teman semua bisa berbagi ilmu apa yang sudah didapatkan ini ke teman-teman yang lain, sehingga lebih banyak lagi orang yang mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan yang sama. Istilahnya Bapak Ibu sekalian menularkan kepada teman-teman yang lain. Semakin banyak yang tahu, maka kebermanfaatan itu juga semakin tinggi. Dan juga saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian nanti akan semakin paham atas apa yang sudah didapatkan. Bapak sekalian yang berbahagia teman-teman, bahwa ini adalah upaya kami di Balai Diklat untuk membantu melaksanakan dalam hal pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 hal itulah yang harus selalu kita upayakan dalam pelatihan ini. Nah, terakhir intinya jangan berpuas diri. Nah, karena kalau kita sudah merasa puas, ya selesai sudah urusan dengan dunia. Lalu sekalian teman-teman semua yang berbahagia, kami Balai Diklat Keagamaan dan Pasar juga dalam menyelenggarakan pelatihan tentu saja selalu berupaya untuk memperbaiki diri dalam setiap langkah, setiap penyelenggaraan pelatihan yang kita laksanakan. Tetapi perbaikan itu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa tentu saja kerjasama bantuan dari teman-teman semua. Kami sadar kami ini adalah orang yang tidak sempurna atau bahkan banyak kekurangan. Tetapi dengan bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin kritikan, masukan, teguran, saran, itu bagaimana bisa lebih menyempurnakan setiap penyelenggaraan pelatihan yang kami laksanakan. Kami selalu berharap bahwa pelatihan yang kita laksanakan di Balai Diklat itu menjadi pelatihan yang dirindukan, bukan pelatihan yang ingin dilupakan. Salah satu indikator sederhana yang saya sampaikan kepada teman-teman di antaranya beberapa pelatihan saya sampaikan, kalau penyelenggaraan pelatihan kami baik, itu teman-teman semua pasti akan rindu ketika ingin mengikuti pelatihan lagi. Tapi kalau ternyata setelah mengikuti pelatihan, kemudian ekspresi berikutnya adalah ternyata cuma gitu aja ikut diklat. Itu saja yang saya dapat, mendingan saya nggak ikut. Nah, berarti itu ada sesuatu yang salah. Apakah kitanya yang salah dari sisi penyelenggara atau bahkan dari materinya atau mungkin dari sisi yang lain, atau jangan Bapak Ibu sendiri juga yang kurang pas. Mesti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki ketika Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti diklat mengatakan rugi saya ikut, terbuang waktu saya sia-sia, ternyata nggak dapat apa-apa. Itu menandakan salah satu indikator bahwa kita tidak berhasil menyelenggarakan pelatihan ini. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata setelah mengikuti pelatihan ini kemudian Bapak itu merasakan ada sesuatu yang berubah, kemudian ada sebuah kerinduan di hati ingin mengikuti pelatihan di masa-masa yang akan datang, berarti insya Allah pelatihan ini bisa dikatakan cukup berhasil. Karena kesadaran kami kalau ada orang, saya cerita, kalau orang rindu itu kan biasanya mesti dari hati, tidak ada rindu itu dari pikiran, itu enggak ada. Karena rindu itu sudah melalui proses yang panjang. Dari mulai mata turun ke hati, masuklah meresap ke dalam angan-angan kita bahwa kita itu memang mengenang sehingga pantas untuk kita rindukan. Sesuatu yang kita rindukan itu sesuatu pasti yang masuk ke dalam hati, sesuatu yang pasti mengenang di sanubari kita. Tidak ada sesuatu yang kita rindukan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak. Maka kami sangat berharap kami ini adalah orang-orang yang dirindukan. Ya, dalam rindukan dalam arti konotasi rindu secara universal, ya. Jangan rindu pasangan suami istri, bukan gitu maksud saya, nanti salah tafsir lagi nanti. Bukan itu. Ya pastilah suami
kalau ada pasangan, rindu pasangannya itu memang wajar. Tetapi maksud saya itu rindu dalam arti rindu yang konteksnya lebih universal gitu kan. Sebuah keinginan ingin berjumpa, sebuah keinginan ingin berinteraksi, bukan hanya keinginan saja, tetapi bagaimana memaknai kebersamaan itu, perjumpaan itu dengan sesuatu yang lebih bermakna. Itulah kalau saya memaknai sebuah kerinduan. Atau kalau, mohon maaf kalau itu ternyata salah. Ini para pujangga kan banyak lebih tahu. Tetapi sedikit itu yang saya maksudkan. Bahwa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu merindukan mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Tetapi lagi-lagi tentu saja kami tidak bisa memaksakan apa yang Bapak Ibu sekalian rasakan selama 2 bulan ini. Entah itu senang, sedih, kecewa, puas, bahagia, Bapak Ibu sendirilah yang tahu. Tetapi kami sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan selama ini memang benar-benar membekas di hati Bapak Ibu sekalian semua. Sehingga ke depan ketika kami menyelenggarakan pelatihan, baik pelatihan yang tentu saja berbeda dalam hal materi-materi yang lain, Bapak Ibu sekalian tetap antusias, semangat untuk bisa bergabung, join, dan bisa mewarnai setiap pelatihan yang kita laksanakan. Ini adalah bagian yang selalu kita inginkan di masa yang akan datang. Tentu saja silaturahmi ini akan selalu berkelanjutan. Banyak acara, banyak media yang bisa kita dapatkan, banyak fasilitas yang kita bisa gunakan untuk melakukan perjumpaan silaturahmi. Kalau dulu makna silaturahmi itu ya memang bertemu langsung, tetapi saat ini makna silaturahmi itu sudah sedemikian berkembang mengikuti dengan zamannya. Dulu kan kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa bertemu dengan forum yang semacam ini, berkumpul bisa melihat secara masif, secara bersama-sama dalam jumlah banyak melalui online. Dulu paling kita tahunya kan ya kalau video call satu persatu kan kita sudah pernah lakukan, tetapi dengan pertemuan semacam ini, kelas maya itu kita belum pernah membayangkan sebelumnya. Tetapi alhamdulillah dengan kondisi, dengan fasilitas kita bisa melakukan itu. Kita juga bisa tetap menukar informasi, bisa ngelihat senyumnya Mbak Sadar, bisa bertemu lagi dengan Mbak Siti, kan gitu. Bisa Mas Fatur, gimana kabarnya Mas Fatur, sudah nikah atau belum? Ah itu kan saya juga belum tahu kabarnya kan. Itu dengan ini kan bisa ditanya kembali. Nah, karena pada saat saya bertemu pertama belum menikah beliaunya. Nah, karena saya dengar juga belum ada undangan. Mbak Monika juga gimana kabarnya? Nah, ya mungkin mohon maaf kalau tidak bisa saya sapa satu-satu ya, karena ada Mas Ari juga gitu. Itu Pak Hajar sama siapa itu sampai dengan pasukannya diajak untuk ngintip. Bapak sekalian yang berbahagia, dengan kemajuan teknologi saat ini juga kesadaran bahwa kita itu bisa menjadi bagian dari sebuah fasilitas yang bisa kita dapatkan manfaatnya dengan berbagai macam cara tentu saja, tapi juga sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, secerdas apapun, sekarang kita tahu bahwa anak-anak kita ini kan kadang-kadang lebih percaya sama Mbah Google sama gurunya. Nah, karena ketika tanya ada sesuatu yang dia tidak ketahui, dia bisa langsung ditanya di search di Google, maka informasi itu bisa sudah didapatkan banyak hal. Nah, bahkan informasinya lebih luas, lebih komprehensif dibanding yang diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Maka tidak salah ketika informasi dari sisi informasi kita semua ini pasti akan kalah oleh Google. Nah, tetapi tentu saja, tapi kita tidak boleh begitu saja kalah oleh Google. Kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda yang tidak dimiliki oleh Google, oleh mesin pencari tersebut. Ya, kalau hanya kita menjelaskan, mentransfer informasi kepada anak-anak kita, pasti itu tidak menarik, pasti itu kalah dengan Google. Kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh mesin pencari manapun.
yaitu bagaimana kita mempunyai sebuah karakter yang baik, menjadi sebuah contoh. Bagaimana kita bisa mentransfer sebuah nilai yang tidak bisa ditransfer oleh Google atau mesin pencari apapun. Nah, maka transfer nilai itu selalu kita kembangkan, harus selalu kita juga berdayakan, tentu saja dengan memperbaiki diri setiap saat. Karena itulah yang harus selalu dan senantiasa kita upayakan, senantiasa kita lakukan, supaya kita tidak oleh teknologi. Teknologi kan itu alat, tetapi lagi-lagi alat bisa menjadi sebuah kemaslahatan, tetapi juga bisa menjadi sebuah kemudorotan, tergantung bagaimana kita mensikapi dan memanfaatkannya. Sekalian teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan ini menjadi sebuah awal langkah Bapak Ibu sekalian semua untuk mengembangkan diri di masa-masa yang akan datang. Ya, mohon bantuan dan doanya Bapak sekalian semua. Beberapa upaya strategi yang kita lakukan, baik dalam penentuan jenis-jenis pelatihan melalui analisis kebutuhan diklat, dalam salah satu upaya yang kami lakukan dalam memilih jenis-jenis diklat yang pelatihan. Beberapa waktu yang lalu kita sempat menyebar link AKD. Ya, mohon juga informasi itu didukung dan dibantu untuk mengisinya. Bahkan mungkin kalau mau memungkinkan disebarluaskan juga. Nah, AKD itu adalah salah satu upaya kami dalam rangka menggali, menjaring informasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan yang ingin kita laksanakan, yang akan dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan di masa-masa yang akan datang. Karena kami tidak ingin melaksanakan pelatihan itu berdasarkan selera kami, berdasarkan apa maunya teman-teman di balai, berdasarkan karena ada WI-nya, tidak. Tetapi pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan memang karena kebutuhan teman-teman semua, kebutuhan stakeholder, masyarakat, guru-guru di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Termasuk juga beberapa pelatihan saat ini PTK maupun pelatihan jenis pelatihan yang lain, itu harapannya memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai keinginan teman-teman atau guru-guru semua. Banyak yang memang belum sempat atau belum dapat kita laksanakan, tetapi dengan upaya menggali informasi itu supaya pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan memang benar-benar bisa menyentuh dan menjawab kebutuhan Bapak Ibu sekalian semua. Itu adalah AKD. Kemudian yang kedua juga beberapa upaya yang kita lakukan tentu saja dalam setiap penyelenggaraan pelatihan kami berupaya semaksimal mungkin untuk memedomani standar-standar mutu yang sudah ditentukan. Dengan memedomani standar-standar mutu yang sudah ditentukan, maka harapannya diklat yang kita laksanakan juga bermutu. Dengan diklat bermutu sebagai sebuah investasi awal kami, bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan mengikuti diklat yang bermutu, maka hasilnya pun juga akan lebih bermutu, yang dampaknya bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan setelah mengikuti pelatihan. Ya, ketika diklat bermutu kan otomatis hasilnya pun bermutu. Kalau hasilnya bermutu, dampaknya insya Allah juga harapannya juga akan lebih bermutu. Kemudian yang berikutnya upaya-upaya yang kami lakukan selain analisis kebutuhan diklat, pelaksanaan pelatihan yang bermutu, kita pun juga melaksanakan namanya evaluasi pasca diklat. Ya. Evaluasi pasca diklat itu memang adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya-upaya kami untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dengan evaluasi tersebutlah kita mendapatkan informasi bahwa pelatihan yang kita laksanakan membawa kebermanfaatan atau tidak. Ketika membawa kebermanfaatan, tentu saja itu didukung dengan data-data yang memadai, bukan hanya data-data yang sepihak. Maka ketika evaluasi pasca diklat, banyak yang kita tanya, banyak yang kita gali informasi terkait dengan kebermanfaatan Bapak Ibu sekalian pasca mengikuti pelatihan. Nah, dengan evaluasi inilah, ketika evaluasi itu baik, maka kita berusaha untuk mempertahankan dan memperbaikinya kembali. Tetapi apabila evaluasinya ternyata ada beberapa
yang tidak sesuai. Ternyata setelah mengikuti pelatihan sama saja. Nah, itulah menjadi informasi kami di mana letak ketidakberesannya, ketidaksesuaiannya, sehingga alumni tersebut tidak bisa memanfaatkan apa-apa yang didapat selama pelatihan. Apakah memang materinya yang terlalu mengawang-awang melangit sehingga susah sekali diaplikasikan, atau bahkan materinya mungkin terlalu detail, terlalu rigid sehingga menyulitkan pula untuk diaplikasikan, ataukah karena mungkin narasumbernya, widya iswaranya ketika menyampaikan materi itu tidak sesuai sehingga harapan mendapatkan informasi terkait dengan materi tersebut juga tidak didapatkan. Atau bahkan sebaliknya, mungkin panitia penyelenggaranya selama menyelenggarakan pelatihan kurang responsif, tidak di jalan begitu saja. Informasi-informasi itu kan coba kita gali dari Bapak Ibu sekalian, sekembalinya Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti pelatihan. Maka harapannya ketika nanti ada evaluasi pasca diklat, kami pun sangat berharap mendapatkan informasi-informasi yang jujur, informasi-informasi yang objektif, sehingga itu mendukung program-program kami di masa yang akan datang. Kalau tidak bagi, katakan saja tidak baik. Tidak usah sungkan. Toh itu tidak akan berpengaruh kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau memang baik, katakan baik. Jangan sebaliknya kurang baik tapi dikatakan baik hanya karena ingin menyenangkan, hanya karena malu, hanya karena sungkan. Nah, itu kami tidak berharap. Ketika kita ingin memperbaiki, maka tolong juga bantuan Bapak Ibu sekalian memberikan penilaian pengisian instrumen seobjektif mungkin, sereal mungkin, bukan berdasarkan karena ketidakenaan atau karena malu. Ya, kami harapkan memang evaluasi itu bisa isi sesuai dengan kondisi apa adanya. Kemudian yang terakhir, upaya kami juga yang selalu dalam upaya peningkatan kualitas pelatihan adalah kita juga berupaya untuk selalu memenuhi standar akreditasi. Ya, karena lembaga pelatihan kalau terakreditasi, otomatis itu adalah bagian dari pengakuan. Jika sudah terpenuhi dan terakreditasi sebuah lembaga pelatihan, maka pelatihan tersebut sudah terpenuhilah standar-standar kediklatan yang diperlukan. Madrasah saja ada akreditasinya. Apa iya kita lembaga pelatihan tidak terakreditasi? Maka saat ini akreditasi kita masih mendapatkan nilai B, tapi mudah-mudahan ke depan kita perbaiki terus, kita upayakan lebih baik sehingga akreditasi di masa-masa yang akan datang bisa mendapatkan akreditasi yang lebih baik. Ya, setidaknya akreditasi A. Bapak sekalian yang berbahagia, selain akreditasi, ke depan juga ada program sertifikasi. Ya, bukan hanya guru saja yang tersertifikasi, tetapi setiap apapun juga diperlukan adanya sertifikasi tersebut. Dalam upaya bahwa kalau tersertifikasi itu kan terstandar. Bahwa kalau sudah tersertifikasi, secara otomatis ada lembaga-lembaga yang memang menilainya dan diakui sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah penyelenggara, sebagai widya iswara yang tersertifikasi. Ini adalah upaya-upaya kami, walaupun saat ini memang belum benar-benar bisa terlaksana dengan baik, tetapi harapannya ke depan itu bisa kita wujudkan dan bisa kita realisasikan. Bapak sekalian yang berbahagia, saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kayaknya ini forumnya menjadi sebuah, saya amati itu kayaknya lebih suasana pinginnya lebih santai, kan? Jadi tidak usah terlalu serius. Itu seriusnya sudah selesai. Mungkin lebih banyak kalau mau saling menyapa, ini bisa berfoto-foto itu akan lebih lebih cair suasana ini. Beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan itu, Pak Putu, sebelum nanti atau setelah nanti kita akhiri, mungkin bisa lebih cair, lebih bebas lah, biar waktunya perjumpaan terakhir dengan teman-teman via Zoom ini. Sambil menanya kabar teman-teman semua. Sebelum saya tutup ini, Mas Fatur sudah nikah belum nih, Mas?
Ya, Belum gimana? Pak, Senyum, doakan Mai. saja segera Pak. Wes, Pak. dari tadi foto-foto aja. Saya mengabadikan dari sini Pak, karena kami berempat bersampingan ini Pak. Di Man 2 ada di Man 1 Tapi ada ada siapa pengantin aja baru, ikut? Pak. Hah? Ada Mas pengantin barunya Fatur, belum muncul ini. Mbak Mana Ika, dia terus orangnya? apa lagi? Mana Mas apa? Siapa Pak? Mas Bayu kok Mas Bayu. Hah? Mas Danu ada di sebelah Pak. Ah, Mas Tadi Danu. dia dada tadi itu. Mas Danu ikut nggak? Pak Danu dicari sama Pak Jen. Khotibul Umam. Mana Mas Danunya nggak muncul? Mbak Endah masih di floating, Mbak? Sudah Atau pindah kemana? Sudah pindah ke Hah? Kupang. Sudah Pindah ke Kupang? Nah, kalau ke Kupang, Pak Yaninya aja yang suruh ke ND. Saya pindah ke Alor, Pak. Pindah ke Alor. Masya Allah. Kurang jauh tuh Pak Yani. Alornya mana? Insya Allah MTS 2 Baranusa di Pantar. Antu di Baranusa. Baduh. Kirain masih di MTSN 1 Alor kan masih mending. Itu berapa kali nyebrang? Itu ya 5 jam di laut, Pak. Kadang mampu dia lelah deh. Ya Allah. Sekarang Anda di Baranusa? Sekarang masih di Kupang, Pak. Masih di MTS 1. Terus mulai ke Baranusa kapan? Januari insya Allah. Masya Allah. Minggu depan ya? Minggu depan. Bulan depan. Iya. Ya, dari Kupang ke Baranusa. Alhamdulillah itu kalau bukan orang-orang hebat. Gelombangnya lumayan 2-3 meter Iya. ya. Saya tahu cerita saja. Saya sampai sejauh ini baru sampai di ujung Pulau Alor saja. Mbak Siti, mana Mbak Siti? Tadi kan saya lihat Mbak Siti. Mbak Siti Ajar. Masih di MTSN 1 kan? Oh iya Pak. Siapa yang panggil? Halo Pak. Ini Mbak Siti. Rame-rame Pak, bertiga di MTS. Oh, sama siapa itu? Sama Bu Sulastri, sama Bu Ulfia. Halo Pak. Saya juga Pak. Ada sama Bu Rehan Pak. Masih ingat ya. Salam dari Bu Nur Pak. Salam dari Bu Nur. Dia Pak. Yang minta foto. Oke teman-teman semua, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf saya mungkin tidak bisa menyapa satu-satu, nanti keterbatasan waktu. Itu Mbak Sadar juga ada itu di MTS, kenapa nggak gabung sama Mbak Siti sekalian? Teman-teman semua, pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jadi 2 bulan kebersamaan ini tentu saja bukanlah waktu yang pendek, tentu saja, tapi juga bukan waktu yang panjang. Tergantung pembandingnya. Kalau 2 bulan dibanding 5 tahun bukanlah seberapa, tapi kalau 2 bulan bandingannya 3 bulan, apalagi seminggu, ya jauh lebih lama. Jadi lama itu kan hanya waktu, tapi bagaimana kita bisa memaknai waktu itu menjadi sebuah nyaman, itulah yang terpenting. Jadi ketika menunggu itu walaupun setengah jam terasa sangat lama, tetapi menunggu yang ditunggu tak kunjung datang. Tetapi ketika yang ditunggu sudah datang, gitu kan, 1 jam pun terasa hanya 1 menit. Itulah sebuah perjalanan waktu. Maka dalam 2 bulan ini mudah-mudahan
bisa teman-teman sudah jalani, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu saja dari selama penyelenggaraan ini, saya mewakili pimpinan tentu saja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tegur, sapa, kritikan, mohon sampaikan saja supaya kami bisa berbenah diri dan bisa memperbaiki kinerja di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini juga menjadi bagian amal catatan kebaikan kita sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah, sebagai sebuah ibadah kita kepada Tuhan kita, bahwa apapun yang kita lakukan adalah bermakna ibadah dan menjadi sebuah catatan amalan kebaikan. Terakhir dengan tentu saja mengharapkan ridho dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Maka pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas angkatan ke-6 ya? 6. 6 apa 7 Pak? 6 kan? 6. Angkatan 6. Secara dengan ini saya nyatakan secara resmi ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.